Baik, sekarang saya akan coba untuk membuat perhitungan untuk sistem penuh keputusan penentuan penerimaan beasiswa menggunakan metode AHP. Di sini saya telah menyiapkan 3 kriteria dan 3 atribut dan dengan masing-masing nilainya. Di sini terdapat kriteria utama K1, yaitu kriteria K1, K2, dan K3. Dan keterangan K1 merupakan nilai akademik, K2 merupakan penghasilan orang tua dalam satuan juta, K3 merupakan jumlah tanggungan orang tua dalam satuan orang. Kemudian di sini ada atribut A1, A2, dan A3. Kemudian ini ada nilai akademik dari 3 atribut tersebut, yaitu 80, 90, 60. Kemudian ada penghasilan orang tua untuk atribut A1 sampai A3 ada 3 juta, 2 juta, dan 5 juta. Dan yang terakhir ada jumlah tahun orang tua untuk atribut A1 sampai A3, yaitu 3 orang, 5 orang, dan 1 orang. Kemudian yang berikut di sini saya telah membuat matriks perbandingan kriteria untuk kriteria 1 sampai kriteria 3. Sini untuk perbandingan kriteria 1 dan kriteria 1 nilainya 1, K2 dengan K2 nilainya 1, K3 dan K3 nilainya 1, di mana 1 artinya sama penting. Ini merupakan tingkat kepentingan mulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9, dan masing-masing keterangan di sini. Di sini saya ambil contoh K1 sama pentingnya dengan K1. K2 bisa mempunyai nilai 5 pada kolom K2, yang artinya K1 lebih penting dari K2, dan yang terakhir adalah K1 cukup penting daripada K3. Kemudian yang berikut ini adalah matriks perbandingan kriterianya, di mana pada matriks perbandingan kriteria di sini saya telah menghitung jumlah dari kolom K1, itu hasilnya adalah sama dengan 1,53. Kemudian jumlah dari kolom K2 hasilnya 9, dan jumlah dari kolom K3 hasilnya 4,33. Dan di sini saya melakukan normalisasi dari ketiga kriteria tersebut, di mana untuk mendapatkan nilai pada normalisasi ini dihitung, yaitu nilai pada baris K1 kolom K1 dibagi dengan jumlah dari nilai baris K1 secara keseluruhan. Maka di sini sebagai contoh 1 dibagi dengan 1,53, maka hasilnya sama dengan 0,6. Begitu juga pada K2. Di sini K2-nya didapat dari 0,20 dibagi dengan 1,53, hasilnya 0,13. K3 juga demikian, 0,33 dibagi dengan 1,53, hasilnya 0,22. Untuk baris K1 kolom K2 dan baris K1 kolom K3 pada tahap normalisasi juga lakukan perhitungan yang sama dengan baris K1 kolom K1. Kemudian di sini ada jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan dari baris K1 pada normalisasi, kemudian baris K2 dan baris K3. Kemudian di sini rata-rata ini didapat dari jumlah baris K1 pada normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria yang ada. Di sini kita punya 3, maka jumlah rata-rata sama dengan 1,90 dibagi dengan 3, hasilnya sama dengan 0,63. Kemudian K2 juga sama, dan K3 juga demikian. Dan di sini ada eigenvektor. Eigenvektor didapat dari nilai pada K1 yang ini dikali dengan rata-rata nilai pada K1 dikali dengan rata-rata pada K1 dinormalisasi ditambah dengan
nilai pada K1 baris kolom K2 dikali dengan rata-rata pada normalisasi K2 dan dijumlah dengan nilai pada baris K1 kolom K3 dikali dengan rata-rata pada normalisasi K3. Maka hasilnya sama dengan 1,95. Begitu juga untuk K2 dan K3. Kemudian sekarang langkah berikutnya adalah mencari konsistensi. Di sini terdapat indeks random konsisten, di mana N merupakan jumlah data, RI merupakan rasio indeks. Di mana di sini jika kita punya jumlah data 2, maka RI-nya sama dengan 0. Jika kita punya jumlah data 3, maka nilai RI-nya sama dengan 0,58. Dan jika kita punya jumlah data 4, maka nilai RI-nya sama 0,9 dan seterusnya. Di sini untuk mencari konsistensi, yang pertama-tama kita harus menentukan dulu lambda max, itu maksimum lambdanya. Ini didapat dari jumlah K1, baris K1, jumlah kolom K1 pada matriks perbandingan kriteria dikali dengan rata-rata normalisasi K1 dijumlah dengan jumlah baris kolom K2 dijumlah dengan rata-rata K2 pada normalisasi, dan yang terakhir adalah jumlah dari kolom K3 dikali dengan rata-rata pada normalisasi K3 ini. Maka hasil lambda max-nya adalah 3,05536. Kemudian CI atau konsistensi indeks. Konsistensi indeks didapat menggunakan rumus lambda max dikurang N dibagi N kurang 1, di mana N merupakan jumlah kriteria atau jumlah. Di sini ada 3 kriteria, maka N-nya sama dengan 3. Maka di sini lambda max-nya sama dengan 3,05536 dikurang dengan 3 dibagi dengan 3 kurang 1. Hasilnya sama dengan 0,02768. Kemudian kita cari yang terakhir adalah CR atau konsistensi rasio, di mana untuk mendapatkan konsistensi rasio kita menggunakan CI dibagi dengan indeks random konsisten. Di sini CI telah kita dapat 0,02768, maka kita bagi dengan indeks random konsisten RI di sini. Karena kita punya tiga kriteria, maka kita menggunakan 0,58. Maka di sini CR-nya sama dengan 0,02768 dibagi dengan 0,58. Maka hasilnya sama dengan 0,4773. Nah, di sini karena nilai CR atau konsistensi rasionya lebih kecil sama dengan 0,1, maka perhitungan ini dinyatakan konsisten. Kemudian ini yang menggunakan Excel. Saya juga telah membuat program menggunakan coding yang menggunakan Python. Bisa dilihat ini matriks sesuai yang tadi telah dibuat di sini, matriks perbandingan. Dan ini merupakan baris perintahnya. Saya akan coba menjalankan. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan menggunakan Python dan juga dinyatakan konsisten karena berada pada nilai di bawah 0,1. Oke, baik, mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Sekian dan
Terima kasih.